Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rifki Fauzian Abdul Rojak, Muhammad Rifki Fauzi, dan saya Rizal Purbani akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik ekonomi syariah. Yang pertama adalah pembahasan tentang sengketa ekonomi syariah. Sengketa dalam kosakata bahasa Inggris ada dua istilah, yaitu konflik dan disput. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi dapat dibedakan. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik yang berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap objek yang dipermasalahkan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya konflik dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah konflik data. Konflik data terjadi karena kurangnya informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan, setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingannya masing-masing. Timbulnya konflik kepentingan disebabkan karena adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan substansi dari para pihak, adanya kepentingan prosedural, adanya kepentingan psikologi. Yang ketiga adalah konflik hubungan. Konflik hubungan akan terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, serta kesalahan komunikasi dan lain-lain. Yang keempat adalah konflik struktur. Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola yang merusak perilaku dan atau interaksi, kontrol yang tidak sama, pemilihan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuatan dan kekuasaan, dan lain-lain. Yang kelima adalah konflik nilai. Konflik nilai akan terjadi oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi, pendapat, atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi agama, dan lain-lain. Selanjutnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ada beberapa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang harus ditempuh, di antara lain, yang pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di luar pengadilan ada beberapa rangkaian tahapan dalam luar pengadilan, di antara lain, yang pertama negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, yang keempat arbitrase. Negosiasi artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun, dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan atau litigasi dilakukan secara kontroversial yang dilakukan melalui suatu badan pengadilan. Sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan yang lalu, akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi
oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sehingga ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari sengketa perdata melalui pengadilan ini. Sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 1. Sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini, hukum acara yang berlaku di lingkungan pengadilan umum adalah Herzien Inland Reglement atau HR untuk Jawa dan Madura, Reglement voor de Buitenwesten atau RBG untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan peradilan agama kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga Burgerlijk Wetboek voor Indonesian atau BW atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku keempat tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai dengan pasal 1993. 2. Sumber hukum material. Poin yang pertama, nas Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi Al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An-Nisa ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, Al-Isra ayat 27 dan lain-lain. Di samping ayat-ayat tersebut, sebenarnya masih banyak lagi ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ekonomi dan keuangan, baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupa selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukan secara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Poin yang kedua, nas al-hadis. Melihat kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama hadis, dapat diketahui bahwa banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengambilan materi atau dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.